Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel si Jonah Visual. Di kesempatan kali ini, kita bakal ngelanjutin serial The Lord of the Rings, The Rings of Power yang sudah masuk season 1 episode kedua. Tapi khusus yang baru nyimak, saya sarankan untuk nonton dulu episode sebelumnya untuk lebih memahami jalan cerita. Linknya saya sertakan di deskripsi. So, daripada berlama-lama lagi, gua Abdul akan membawa kalian masuk ke cerita dan meminta kalian untuk bersiap-siap karena setelah ini kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, perhatian kita tertuju kepada sebuah meteor yang jatuh tak jauh dari tempat di mana Ras Harfoot menetap. Nah, Nori dan Poppy yang kebetulan sedang berada di sana seketika langsung menghampiri, meskipun di satu sisi Poppy meminta agar menjauh. Namun menariknya di situ mereka menemukan seorang manusia berbadan tinggi besar tengah tergeletak tepat di tengah-tengah titik jatuh meteor tersebut. Lalu betapa dibuat kagetnya mereka ketika manusia berbadan besar itu terbangun dan tiba-tiba alih-alih pergi dan tak ambil pusing dengan hal ini, Nori yang memang berjiwa petualang malah berniat membawa dan mengamankan pria besar tersebut. Karena entah mengapa ia percaya bahwa orang asing ini memiliki keajaiban yang belum terjawabkan. Maka untuk sementara pria yang masih belum siuman ini diamankan di suatu tempat terpencil agar keberadaannya tak diketahui oleh orang lain. Sementara itu, Arlondir dan Bronwyn masih dalam posisi bertanya-tanya melihat pemukiman Haldern yang nampak begitu porak-poranda. Apalagi di situ mereka tak melihat satu mayat pun, yang mengartikan bahwa penyebab semua ini bukanlah bencana alam, melainkan hal yang lebih buruk lagi. Lalu setelah lama menyelusuri, akhirnya mereka mendapati sebuah gua yang diyakini oleh Bronwyn bahwa hal ini disebabkan oleh makhluk selain manusia. Untuk itu, Arlondir memberanikan diri turun menyusuri gua tersebut, sementara Bronwyn akan mengabarkan kepada orang-orang tentang hal ini. Di sisi lain, Erlen terlihat sedang bertolak menuju Eregion untuk menghampiri pandai besi terbaik di kalangan para elf yang bernama Lord Celebrimbor. Kedatangan ia ke sana atas perintah langsung dari seorang Gil-galad sehubungan dengan rencana Celebrimbor yang sedang merencanakan proyek pembangunan, yaitu membangun sebuah menara penampung tungku peleburan yang disinyalir dapat membantu mereka menciptakan karya atau senjata terbaik. Bahkan dikatakan bahwa menara ini mampu menghasilkan nyala api sepanas lidah naga sehingga dapat mengubah masa depan Middle-earth. Erlen kemudian menyadari bahwa satu-satunya sumber daya manusia yang dapat membantu menyelesaikan proyek ini dengan cepat tak lain adalah dari ras kurcaci. Karena bagaimanapun bangsa dwarf atau bangsa kurcaci dikenal sebagai ahli di bidang tersebut. Maka tak menunggu waktu lama, Erlen langsung beranjak dari Eregion menuju suatu wilayah bernama Hazard-dûm, tempat di mana para kurcaci tinggal. Semenjak lama, Erlen telah menjalin pertemanan dengan seseorang dari bangsa dwarf yang bernama Durin. Yang ternyata Durin ini adalah seorang pangeran, keturunan langsung dari Raja Kurcaci saat itu. Kendati demikian, untuk bisa masuk dan diterima oleh bangsa kurcaci rupanya tak semudah apa yang dibayangkan. Sehingga di sini Erlen terpaksa harus mengajukan sebuah tantangan bertajuk Ritus Sigintagar, yakni sebuah tantangan kepada Durin untuk beradu kekuatan. Atas tantangan tersebut akhirnya Erlen dipersilahkan masuk.
Dan di sini kita melihat secara seksama begitu megah dan indahnya rumah bagi para kurcaci ini yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun sesuai dengan apa yang dikatakan di awal, alih-alih mendapatkan sambutan hangat dari sang tuan rumah, Erlen langsung dipersilahkan untuk beradu kekuatan, yakni memecahkan batu-batu besar sampai salah satu dari mereka tak kuat lagi untuk melakukannya. Jika di sini Erlen turun sebagai pemenang, Durin akan menerima kehadirannya. Sebaliknya, bila Durin yang turun sebagai pemenang, Erlen akan langsung diusir dan tak diperbolehkan lagi menginjak tanah para kurcaci untuk selama-lamanya. Dan sayangnya, dalam adu ketangkasan ini, Erlen harus mengakui kemenangan Durin setelah dirinya tak mampu lagi untuk menerpa batu terakhir. Dengan hasil ini, mau tak mau Erlen harus menerima ganjaran yang di awal telah ditetapkan oleh teman lamanya tersebut. Nah, ketika Erlen diantar untuk keluar dari sana, terungkap bahwa selama ini Durin merasa kecewa setelah Erlen mengabaikan undangan pernikahannya. Bahkan setelah memiliki 2 orang anak pun, Erlen tetap abai sehingga membuat Durin jelas merasa tak dihargai. Demi membalaskan kesalahannya, Erlen memohon agar diperbolehkan oleh Durin untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada istrinya Durin. Berbeda dengan sang suami, istrinya Durin ini menyambut baik keberadaan Erlen dan meminta kepada suaminya itu agar bersedia memaafkan Erlen. Kita kembali berfokus kepada seorang Nori, di mana ia melihat kalau pria asing itu baru saja siuman. Di sini, pria itu kembali menunjukkan kesaktian sekaligus kekuatannya, namun hal ini tak sedikit pun membuat Nori ketakutan. Yang ada, Nori malah mencoba berkomunikasi sehingga berhasil membuat pria asing tersebut menjadi tenang dan pelan-pelan mengerti perkataan Nori. Di malam harinya, si pria ini seakan mencoba menyampaikan sesuatu yang nyatanya masih sulit dimengerti baik oleh Nori maupun Poppy. Baru setelah pria itu menunjuk-nunjuk ke arah langit dan melihat cahaya dari kunang-kunang, Nori mengerti kalau pria asing ini ingin agar mereka menunjukkan rasi bintang. Di tempat lain, fokus kita tertuju kepada seorang Gadriel yang saat ini tengah berusaha menyelamatkan diri dari lautan lepas. Tak lama kemudian, ia berpas-pasan dengan sekelompok manusia yang sedang terdampar setelah kapal mereka dihancurkan oleh makhluk besar. Sayangnya, keberadaan Gadriel di sana tak direspon dengan begitu baik, mengingat mereka sudah kehabisan cadangan makanan dan mungkin karena Gadriel sendiri adalah seorang elf. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan pentingnya, karena kemudian muncul seekor makhluk besar dan seketika menyerang mereka semua. Atas kejadian ini, dari kesekian orang yang ada di sana, tinggal menyisakan 2 orang saja termasuk Gadriel dan salah seorang manusia bernama Halbrand. Disinilah terungkap bahwa pria ini merupakan korban keganasan dari makhluk orc yang kebetulan sedang menjadi incaran utama dari seorang Gadriel.
What's her head? You needn't keep your distance. Terkait hal itu, Bronwyn tengah berupaya memperingatkan kepada para warga di tempat tinggalnya sehubungan dengan mara bahaya yang mungkin akan mengancam keberadaan mereka. We're all alone. Di saat yang bersamaan, Arondir masih menyusuri lebih jauh ke dalam gua untuk mendapatkan apa yang sedang dicari. Benar saja, setelah perjalanan panjang, satu persatu pertanyaan mulai terjawabkan. Dan tiba-tiba masih berhubungan dengan hal itu, Bronwyn telah kembali ke rumah dan mendapati ada yang tak beres dengan kondisi rumahnya tersebut. Apalagi dengan ditemukannya sebuah lubang di tengah ruangan, semakin membuat Bronwyn penasaran dan khawatir akan keselamatan Theo. Benar saja, tak lama kemudian makhluk orc muncul dari lubang tersebut sehingga dengan cepat Bronwyn berusaha untuk bersembunyi. Sontak suasana di sana seketika berubah menjadi mencekam, terlebih saat makhluk menyeramkan ini mulai mengendus keberadaan Bronwyn. Sampai keberadaan Bronwyn akhirnya diketahui, yang lengkap nih kita saksikan bersama-sama. Sekuat apapun orc tersebut, makanya tak cukup untuk menuntaskan perlawanan seorang ibu dan anak yang senantiasa berjuang secara bersama-sama. Tanpa basa-basi, Bronwyn langsung membawa si rah orc ini ke hadapan warga di sana sebagai bukti bahwa mereka sedang dilanda ancaman besar. Tak ada seorang pun yang bisa lagi berkutik mendengar perkataan Bronwyn. Akhirnya mereka sadar dan bersedia mengungsi ke menara penjaga bekas peninggalan elf sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bronwyn. Pun demikian dengan seorang Theo, tapi dibalik itu ia dibuat kaget saat potongan pedang Sauron yang disimpannya seketika menyala seakan menjadi bukti kebangkitan Sauron. Yes, mother. I'm ready. Di lautan lepas, kita melihat bagaimana perjuangan Gadriel dan Halbrand dalam menghadapi besarnya amukan badai. Namun berhubung di sana mereka hanya ditopang oleh sampan sederhana, membutuhkan waktu lama bagi badai yang luar biasa itu untuk memporak-porandakan sampan yang menjadi pijakan mereka. Naas Gadriel yang tersangkut oleh jangkar harus terjatuh ke dasar laut sehingga membuat Halbrand beraksi bak superhero untuk menyelamatkan Gadriel. Baru setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka siuman dan mendapati sebuah bayangan berada tepat di hadapan mereka. Maka dengan demikian cerita berakhir sampai di sini. Oke, cukup segitu untuk episode ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But no, I trust him. There can be no trust between hammer and rock.